Hadirin yang berbahagia, demikianlah sosialisasi dari BPJS. Selanjutnya, mari kita bersama untuk mencairkan suasana kembali dan membuat kita rileks kembali. Mari kita menampilkan dan menyimak sejenak sebuah bakat yang sangat luar biasa. Di umur yang 5 tahun sudah mempunyai album. Kita sambut bersama-sama adinda kita, Andini. Mari kita berikan aplaus yang penuh. Ya, sebuah bakat yang sangat luar biasa. Dan beliau adalah Adinda Andini, ini merupakan anak kandung dari ketua panitia kita. Iya, luar biasa ya. Kita undang jauh-jauh dari Makassar,
sini untuk menghibur seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Ya, dan tidak hanya itu saja, perlu kami sampaikan juga bahwa adik kita yang baru tampil di umur 5 tahun sudah mempunyai 3 album, dan salah satu lagu yang sering diputar di daerah Halmahera sana yaitu lagu Dendam Halmahera, dan penyanyinya telah kita lihat secara langsung. Iya, dan hadirin yang berbahagia, dan selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu, kita nantikan, yakni Tabligh Akbar yang akan disampaikan oleh siapa? Yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Dasat Latif, SPD, SAG, MAG. Pada Bapak waktu dan tempat dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita cintai, Bapak Wali Kota Ternate yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan telah kita tuntaskan. Tentu pada megana amal pura tapasi gunung, Rasulullah menjanjikan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja, belum taraweh, belum zakat, belum sholat, belum zikir, belum tadarus, puasa saja, Nabi telah memberikan informasi diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya di akhir Ramadan masuk 1 Syawal kita merayakan kemenangan kita dengan beraidil fitri, yang salah satu arti harfiahnya kembali menjadi suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan suci Ramadan? Dosa yang sifatnya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dosa kepada istri, dosa kepada anak, dosa kepada orang tua, dosa kepada wali kota, dosa kepada ketua RT, dosa kepada tetangga belum diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan. Alhamdulillah, kita bangsa Indonesia punya tradisi, sekali lagi, tradisi yang disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang diproduksi oleh orang Indonesia. Jadi ibu bapak, halal bihalal ini bahasa Arab khusus dipakai di Indonesia. Halal bihalal bahasa Arab yang dibikin oleh orang Indonesia. Kalau ke Arab tidak ada yang tahu itu halal bihalal. Halal bihalal ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Perancisnya si halalakeki. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan di acara ini, tapi sudah tengah malam. Ya. Oleh karena itu, saya langsung saja. Halal bihalal itu maknanya, intisarinya adalah persaudaraan, asyiah. Persaudaraan itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan persaudaraan. Satu,
Kenapa putus persaudaraan? Maka nasi salah-salah pada tak lupa tahu. Kenapa orang berusuhan? Penyebabnya keserakahan. Mangoa. Tahu mangoa? Mabu aja. Tahu mabu aja? Melomanan nala nuna tahu biar bukan punyanya motor nambil. Nah, itu serakah. Suatu kali ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan binatang yang namanya monyet. Ceba. Tahu monyet? Itu monyet kalau dikasih pisang dia makan. Penuh mulutnya, dikasih lagi, apa dia tolak? Tidak, disimpan di lehernya. Kasih lagi, pegang tangan kanannya. Kasih lagi, pegang tangan kirinya. Kasih lagi, pegang tangan kaki kanannya lagi memegang. Kasih lagi, pegang lagi kaki kirinya. Kasih temannya, dia rebut juga yang punya temannya. Itu serakah. Makanya orang serakah Pak, nanti di akhirat tangannya manusia, kakinya manusia, perutnya manusia, tapi mukanya monyet. Orang kalau serakah itu Pak tidak bersyukur. Kenapa orang tidak bersyukur? Karena dia berpikir harta itu hanya uang, harta itu hanya jabatan, harta itu hanya kebun, harta itu hanya mobil. Pada harta yang paling berharga kata Allah dalam Al-Quran, fi ahsani takwim. Ini badan tak yang sangat bagus. Ku kasih contoh ibu. Ibu, oke saya kasih handphone gratis. Mereknya BlackBerry Force, harga 25 juta. Pulsanya 3 juta, mau? Gratis, mau? Betul mau? Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mana yang tadi mau? Mana yang mau? Artinya apa? Alat telekomunikasi paling mahal bukan handphone. Alat telekomunikasi paling mahal bukan seluler, tapi apa? Telinga. Allah kasih 2 gratis, tidak perlu dibayar. Hebatnya lagi di telinga tak bagus tempatnya. Bagaimana seandainya ini telinga dibawa kalepa? Menelpon, halo? Tidak sobat bicara wali kota buka ketek. Halo? Sobat, itu nikmat dari Allah. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi telinga tak ada sensor rasanya. Dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Dan itu tidak perlu sekolah. Coba, itu nikmat dari Allah. Nih, saya di Unhas mengajar mata kuliah fotografi. Ini yang foto-foto ini. Itu di Unhas saya ajar itu Pak. Itu Pak Kandepak, apa lagi sekarang bukan Kandepak namanya, Kementerian Agama. Tanya, dia kira saya guru agama, dikira saya dosen agama. Saya bukan dosen agama, saya dosen ilmu komunikasi sosial politik. Doktor saya doktor di bidang komunikasi politik. Itu saya mengajar itu Pak, foto-foto. Itu kalau kita memotret, ngambil gambar harus punya kamera Canon misalnya yang paling standar, paling murah 25 juta. Itu baru kameranya, belum ada telenya. Telenya, lensanya beli paling murah 8 juta. Berapa Mi? 25 tambah 8 juta, berapa Mi? Tapi biar ada kamerata, kalau ibu tidak punya kemampuan, skill, keterampilan, kecerdasan, gunakan itu kamera. Saya yakin disuruh foto setengah badan betul. Tapi salah ambil, setengah badannya perut ke bawah. Coba Allah itu, coba orang kalau foto Pak diputar-putar dulu itu. Perlu ditahu berapa megapiksel kekuatan kamera kita, berapa kecepatan cahaya pada saat itu, berapa kecepatan angin yang ada di sekitar itu, berapa jarak kamera dengan objek yang kita mau foto. Perlu waktu beberapa menit diputar untuk ambil gambar yang paling baik. Perlu uang, perlu ilmu, perlu waktu, baru bisa ambil gambar yang baik. Alhamdulillah, Allah kasih kamera namanya mata, lengkap lensanya namanya retina. Begitu Bapak buka langsung fokus, tidak perlu diputar-putar.
Bagaimana Kapolres seandainya dia harus putar dulu? Salah tembak polisi Pak. Itu Allah kasih mata gratis, tidak perlu kau bayar. Hebatnya lagi di mata tak Pak, dia bisa bedakan mana tetangga mana istri tak. Mana di kacona. Coba lihat sing pasti sele pasti lagi di beneta tas sele beneta. Tak tukar istri pas sedenya tidak bisa dipisah. Baik kalau tukarnya cantik. Kalau jelek, dia bilang kenapa ini malam Jumat lain rasanya. Ternyata tetangga punya bagian. Itu semua nikmat dari Allah. Allah kasih gratis. Subhanallah. Ini baru-baru selesai Piala Dunia. Iya toh? Ini salah satu acara saya suka di televisi, sepak bola, warisan almarhum bapak saya. Pernah saya tanya bapak, kenapa tidak suka sekali itu sepak bola? Nah bilang ini acara televisi paling jujur nak. Dia bilang aku kalau 2-0, dia bilang betul 2-0 ini. Tidak mungkin, dia bilang 1 sama. Saya tahu cocok tahu ya. Kalau televisi saya berita balik-balik man dia tuh nanti. Kalau sepak bola kalau 3-0 betul. Kalau Lionel Messi kasih masuk dan mungkin dia bilang nggak saat latih. Nah, ini baru selesai sepak bola. Bagaimana mahalnya transfernya itu pemain-pemain sepak bola. Bagaimana mahalnya Lionel Messi dibayar, Benzema, Neymar, Ronaldo. Demi Allah, kalau Allah tidak kasih lutut yang bisa bengkok, tidak bisa dia main bola. Ini orang main bola betul. Kacau. Itu semua nikmat dari Allah. Allah kasih gratis. Dan percaya Pak, tidak mungkin Kapolres bisa jadi Kapolres kalau lututnya tidak bisa bengkok. Itu semua dari nikmat dari Allah. Ini ada dokter gigi tadi saya lihat namanya Pak yang tadi sosialisasi. Cuma panitia lain kali kalau bisa jangan terlalu capek orang bilang ya, di belakang itu sosialisasi ceramah dulu kan namanya ceramah halal bihalal. Saya pernah ngajar retorika, teknik pidato. Tiba-tiba ada nama siswa saya kasih kaget Kak. Kenapa? Ada kawat di giginya Pak. Udah bilang tuh amoy Pak, amoy di giginya ada kawat juga. Dulu itu kawat Pak, pagar jadi kawat. Tahun-tahun 90 itu kawat naik di kantong. Aku sambung kantong sama dompet. Tahun 2000 naik di gigi. Saya panggil itu mahasiswaku. Kenapa gigimu dek? Apa itu? Bilang ini kawat. Masa gigi kok kawat? Apa namanya itu? Behel. Oh behel. Mahal itu dek. Beli 17 juta ini sudah paling mahal. Soalnya dalam hatiku deh 1 kali umroh. Nah pasang ini giginya. Nah, masih baik kalau cewek Pak. Ada tuh dia orang tua. Cuma tua kajili-jili. La ilaha illallah. Mau ada cucunya pasang tuh di deh. Kajili-jili dan teman tua ya kasih. Ada tuh kuliah cowok. Coba bayangkan. Saya bilang deh, itu harga behelmu 17 juta. Biar mau pasang behel, kalau Allah ndak kasih ke gigi, apa mau kau kawat? Apa? Nah, luar biasa. Artinya apa? Alat paling mahal di gigi kita ini bukan behel, tapi apa? Gigi Allah kasih gratis. Coba, hebatnya lagi di gigi kita, tumbuh, panjang, berkembang, dibatasi panjangnya. Bagaimana nih pokoknya seandainya tumbuh seperti rambut. La ilaha illallah. Gondrong semua nih mulutnya. Dan pasti wali kota tidak terpilih kalau sudah gondrong di mulutnya.
Masya Allah. Itulah sebabnya jangan kasihan menguat, jangan serakah. Nih baru-baru mungkin kemarin mulai ada menteri ditangkap lagi sama Abraham Saleh, orang Sulawesi lagi tuh, jago memang orang Sulawesi ya. Saya ini alhamdulillah Pak Wali ditakdirkan Allah jadi penceramah, jadi saya ceramah kemana-mana ketemu orang Bugis. Saya pergi daerah Kalimantan, saya ketemu orang Bugis, bahkan wagubnya sekarang satu kampung sama Kapolres, orang Sijaya, wagubnya Kaltim. Saya pergi ke Sumatera, ketemu orang Bugis. Saya pergi ke Malaysia, Sabah, Sarawak, Selangor, Johor, orang Bugis yang mendominasi jadi pedagang. Saya pergi ke Brunei juga orang Bugis. Saya pergi ke Filipina Selatan juga orang Bugis. Banyak saya ketemu. Saya ke Belanda Pak, diundang ceramah juga di sana. Ketemu juga banyak orang Bugis. Saya masuk ke penjara, hebat memang ini orang Bugis ya. Dan saya bangga jadi orang Bugis. Yang dianggap ente orang Bugis Pak. Saya ini akademisi, belajar soal ciri-ciri manusia yang punya kemampuan intelektual, cerdas, bahasa gampangnya maca. Salah satu suku yang pintar harus punya aksara bacaan, kalimat angka aksara bacaan, dan orang Bugis Makassar itu punya lontara. Tidak semua suku punya Pak. Coba. Bahkan ada hasil riset terakhir, aborigin itu nenek moyangnya orang Bugis. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, nah itulah nikmat dari Allah. Jangan pernah merasa miskin, jangan pernah merasa mengambil barangnya orang. Kenapa? Kita ini orang kaya. Mau lagi cepat kaya Bu? Mau cepat kaya? Mau Ki? Saya bukakan di situs jual beli organ tubuh. Mari jantung tak, kasih ke jantung tak. Di Hong Kong jantung uang Indonesia laku 2 miliar lebih uang rupiah. Jual mie jantung tak, jual mati. Langsung Ki jadi miliarder, tapi mati toh mati. Artinya apa? Jangan pernah serakah. Rezeki itu bukan cuma mobil, rezeki itu bukan cuma jabatan, rezeki itu bukan hanya rumah, tapi rezeki fi ahsani taqwim. Nih badan kita yang nikmat luar biasa. Makanya Allah selalu menyindir kita dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau kufuri dasar. Jangan kita pernah tidak bersyukur. Jangan pernah serakah. Orang serakah itu karena tidak bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, mau apa banyak uang kalau sakit nanti? Banyak itu di Makassar kuliah orang banyak uangnya tapi tidak ada bisa makan. Berhadapan meja makan penyakit nak pikir, asam urat, kolesterol, ginjal, lemak, dilarang makan nasi. Bayangkan kami kalau nasi dilarang dimakan, apa enaknya hidup? Makanan pokok sudah dilarang. Dilarang makan daging, dilarang makan telur, dilarang makan berminyak, dilarang makan ayam, dilarang makan ikan, dilarang makan gula, dilarang makan garam. Apa aja bisa makan? Ubi. 2 miliar ubi saja bisa makan. Pergi ke dokter, apa lagi bilang dokter? Pak, selama Bapak aktif ini tidak pernah kena matahari. Mulai besok, kalau bisa Bapak di komplek keliling Pak ya, jangan pakai baju. Jam 9 pagi Bapak keliling, jangan pakai baju, pakai celana pendek supaya kena matahari badan tak. Jangan pakai sendal, jangan pakai topi Pak di. Jam 9 keliling nih kesian. Tidak pakai baju, pakai celana pendek, keringatan, tahu-tahu mukanya. Apa bedanya sama gembel? Itu semua tidak bersyukur. Ayo. Tadi malam saya masih sempat makan sop saudara. Ketemu sama guru besar bidang hukum Unhas, cerita panjang lebar tentang nikmatnya kesehatan. Akhirnya kesimpulannya apa? Hanya orang yang tidak punya akal yang mau
yang tidak mensyukuri nikmat kesehatan. Saya dulu Ustaz, karena dia sudah setengah mati jalan ke sini, goyang semua badannya. Coba, nikmat kesehatan itu adalah rezeki, nikmat paling besar. Jangan pernah merasa miskin, jangan salah gunakan jabatan, jangan korupsi, jangan mengambil haknya orang lain, karena nikmat kita adalah nih badan kita yang paling baik. Nih penyebab orang putus persaudaraan, serakah. Yang kedua sebab putus persaudaraan, sombong, milik asing. Apa yang membuat kita sombong? Apa? Jabatan. Kalau PNS di kantor wali kota, jabatan paling tinggi sekda. Sudah itu mau kemana? Nah, apa? Lawan itu pensiun. Bisa melawan pensiun. Bayar jago bagaimana yang namanya PNS. Kalau pensiun wassalam. Apa? Kapolres. Kira-kira bisa jadi Kapolri? Sepertinya mimpi yang sangat besar. Banyak yang ngantri. Apa sih mau disombongkan? Panglima. Selesai panglima mau kemana? Bagus kalau waktu dia jabatannya baik, tapi kalau tidak bagus, selesai jabatan tidak ada yang melihat dia. Itu orang miskin. Tapi alhamdulillah wali kota tahu bagus gitu. Saya lihat foto-fotonya, anak baru. Ini pintar menggambar beliau ini. Saya mengajarkan itu Pak, promosi dan periklanan. Itu orang Indonesia hasil riset rupanya senang gambar-gambar unik. Kalau beliau itu gambarnya seperti film karton toh. Nah itu menarik perhatiannya orang. Jadi untuk menarik perhatian bikin yang unik-unik. Tapi jangan sampai wali kota pegang bir. Tapi menarik juga itu. Menarik juga itu. Tapi menarik yang salah-salah. Saya dibisik tadi bahwa beliau ini baik agamanya. Alhamdulillah ya. Seandainya saya punya hak pilih, saya memilih Kak di sini, wali kota saya pilih lagi. Saya tidak tahu kita. Tapi kan saya tidak punya hak pilih. Ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, apalagi membuat orang sombong? Gagah. Ada kala gagah Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman Pak, gagahnya Nabi Yusuf. Gagahnya itu Nabi Yusuf. Hebatnya itu Nabi Yusuf Pak, mujizatnya kalau dia duduk sama orang jelek, yang jelek jadi gagah. Itu Nabi Yusuf. Nah saya baru-baru ke tablik akbar malam Ramadan, sama kak itu Fasa Ungu sebagai bintang tamu, MC-nya Sahrul Gunawan, orang gagah dua-dua Pak. Saya berada di sampingnya tambah hancur ke kelas. Itu Nabi Yusuf, kalau dia bersampingan orang jelek, itu orang jelek jadi naik. Luar biasa gagahnya itu Nabi Yusuf. Apalagi membuat orang gagah sombong? Kaya. Ada kala kaya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman 1 hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Ada di sini kala kerikilnya. Ada di sini nih. Pakai emas ini. Ada. Paling orang bugis Pak dulu kalau kaya gini kasih. Kemana-mana senyum. Jangan pernah sombong. Ingat, dosa pertama dibalurkan makhluk. Dosa pertama dilakukan makhluk kepada Allah bukan syirik. Dosa pertama dilakukan makhluk kepada Allah bukan tidak sholat, bukan tidak puasa. Dosa pertama dilakukan makhluk kepada Allah adalah dosa sombong. Ketika iblis laknatullah alaih disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Kenapa? Adam, adekku, saya kakak. Adam diciptakan dari api, dari tanah. Saya dari api. Unsur saya lebih mulia dari dia. Marah Allah. Iblis, kau sombong rupanya. Keluar kau dari surga. Iblis dalam surga diusir oleh Allah karena sombong. Apalagi kita yang di Ternate mau sombong, apa kita sombongkan? Kaya kita. Kalau Allah mau sekejap saja hilang itu kekayaan kita. Banyak yang bisa membuat putus persaudaraan, tapi waktu terbatas. Ini yang pertama tadi yang menyebabkan putus persaudaraan. Yang kedua, apa tuh sih hebatnya kalau banyak teman? Apa faedahnya kalau banyak teman? 1, murah rezekinya. Saya dirasakan Pak,